besar nih, udah alarm kebakarannya. Sebuah kafe terbakar dan porak-poranda. Kebakaran ini terjadi imbas dari ledakan gas dari arah belakang. Ketika polisi datang dan olah TKP, ledakan gas dipicu dari bocornya selang regulator. Sebelum terjadi ledakan, sejumlah pegawai sempat mencium adanya kebocoran gas dari area dapur kafe. Dari 4 korban, yakni 3 pegawai mengalami luka akibat pecahan kaca. Sementara 1 korban lainnya mengalami luka bakar dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Korbannya karyawan kafe tersebut 4 orang, 3 orang pria luka ringan dan 1 luka sedang. Lukanya luka apa bang? Luka bakar atau? Yang luka ringan mungkin terkena serpihan kaca dari ledakan. Yang luka sedang ada luka bakar di bagian muka dan tangan. Petugas mengerahkan 6 personil dan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Belasan emak-emak dievakuasi ke kawasan Kebun Jati usai mobil pickup yang ditumpanginya masuk ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Desa Tlokoh, Kokop, Kabupaten Bangkalan. Akibat kecelakaan ini, pickup nyangkut di lereng terjal sisi kanan jalan. Kecelakaan berawal saat pickup melintasi jalan desa yang sempit dan menanjak hendak menuju acara pernikahan di desa lain. Namun, saat memasuki jalan menanjak, kendaraan tidak kuat akibat kelebihan muatan, serta kondisi kendaraan yang tidak baik. Akibatnya, mobil mundur perlahan lalu tergelincir ke sisi kanan jalan. Beruntung para korban hanya mengalami luka-luka dan segera ditolong warga, termasuk mengevakuasi pickup kembali ke jalan. Kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut penumpang, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut bisa kita hindari, karena kendaraan bak terbuka itu diperuntukkan untuk mengangkut barang. Pihak kepolisian menyatakan, selain dilarang penggunaan mobil bak terbuka mengangkut penumpang, juga rentan menyebabkan kecelakaan, karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan mengangkut barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, umat Kristiani di Ibu Kota merayakan Misa Minggu Paskah di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Perayaan puncak Pekan Suci ini berlangsung khidmat dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan. Kubur Yesus dan dia melihat bahwa batu Jemaat Gereja Katedral antusias mengikuti rangkaian ibadah yang merupakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Tema Paskah tahun ini adalah pertobatan untuk merawat bumi bersama. Ibadah Misa Paskah di Katedral berlangsung sebanyak 3 kali, mulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian Misa Pontifikal, dilanjutkan pukul 11 waktu Indonesia Barat Misa Keluarga, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat Misa Umum. Untuk menjamin kelancaran ibadah, sejumlah personil gabungan TNI dan Polri disiagakan di titik-titik strategis sekitar gereja. Bagi umat Kristiani, Paskah itu selalu berarti eksodus keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Itu bahasa kitab suci. Atau kalau lebih simbolik lagi, keluar dari kegelapan berjalan menuju terang. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Naura Syafika di Gereja Katedral Jakarta. Selamat sore Naura, bagaimana persiapan jalannya ibadah Misa Paskah sore ini? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Di sore hari ini persiapan untuk pelaksanaan misa di hari Minggu 5 April ini memang sudah dimulai dari pagi hari. Sebenarnya memang kalau kita melihat dari pagi hari untuk misa pontifikal ini sudah dilaksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk misa
keluarga tadi sudah dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk misa Paskah yang terakhir akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini nantinya akan dipimpin dari Romo Makarius Maharsono Probo, yang dimana nanti sebentar lagi akan segera dimulai. Dan bisa dilihat juga memang untuk para umat Kristiani sudah berdatangan untuk melaksanakan misa Paskah di sore hari ini, di mana memang di sore hari ini akan dilaksanakan hybrid, yaitu di mana nanti akan dilaksanakan secara daring dan juga akan dilaksanakan secara onsite di gereja katedral. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang di tahun ini untuk katedral ini juga sudah memiliki tema, di mana tema ini merupakan kepedulian kepada keutuhan alam ciptaan. Ini juga diikuti dengan dekorasi Paskah di tahun 2026, yaitu pertobatan untuk merawat bumi kita bersama, di mana ini juga berkaca dengan pertobatan ekologis, di mana pertobatan ekologis ini melihat dengan adanya keadaan di Indonesia ataupun juga di wilayah lainnya, seperti banyaknya bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, di mana memang untuk pertobatan ini dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai manusia. Dan diharapkan juga untuk para umat Kristiani di tahun ini, di Paskah tahun ini, datang dengan hikmat, memohon perampunan, dan juga berharap berubah menjadi orang yang jauh lebih baik di hari Paskah. Dan seperti kita ketahui bersama, memang untuk Minggu Paskah atau hari Paskah ini merupakan sesuatu yang penting di tanggal bagi umat Kristiani, di mana ini merupakan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan juga pastinya tidak hanya dari itu saja yang diharapkan, banyak sekali juga yang sudah disampaikan dari misa di beberapa jam sebelumnya, di mana memang sudah disampaikan terkait dengan adanya juga konflik di berbagai wilayah di negara ini, dan diharapkan untuk kebaikan kita bersama di tahun 2026. Sementara itu, Raisa, kembali ke studio. Terima kasih Naura, melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, dan tentunya selamat Paskah bagi Anda yang merayakan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Arus penumpang kereta api pada libur panjang peringatan Hari Raya Paskah terus meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik terpadat dengan ribuan penumpang hilir mudik. Kepadatan penumpang terjadi di area keberangkatan dan kedatangan stasiun Pasar Senen. Sejak pagi hari, penumpang terus berdatangan untuk memanfaatkan masa libur panjang. Antrian pun terjadi di sejumlah titik, baik penumpang yang akan berangkat maupun yang baru tiba. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menambahkan perjalanan kereta api dan meningkatkan pelayanan di stasiun. Berdasarkan data yang tercatat di stasiun Pasar Senen, lebih dari 12.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen menggunakan kereta api menuju berbagai daerah selama periode libur panjang akhir pekan. Sejumlah kota tujuan favorit diantaranya adalah Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang masih menjadi pilihan penumpang. Dan langsung saja pemirsa, kita pantau situasi terkini di hari terakhir libur panjang di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada rekan Dilami Aulia di sana. Selamat sore Dilami, apakah Stasiun Pasar Senen masih ramai penumpang hingga sore ini? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dari pantauan kami di Stasiun Pasar Senen ini masih ramai oleh para penumpang, baik yang akan berangkat maupun yang datang. Kalau untuk keberangkatan pada hari ini tercatat ada 27.000 penumpang yang berangkat ya. Nah, kalau untuk yang waktu terdekat begitu Nadia dan juga pemirsa, ini ada keberangkatan menuju ke Malang pada pukul 17.40, dilanjutkan keberangkatan ke Yogyakarta pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga kalau kita pantau ini selasar keberangkatan cukup ramai oleh para penumpang yang menunggu untuk masuk ke kereta api masing-masing begitu ya Nadia dan juga pemirsa. Sementara kalau untuk kedatangan ini juga tak kalah ramai. Dari Humas PT KAI Daup 1 mencatat ada 44.000 penumpang yang kembali ke Jakarta selama periode libur panjang tanggal 2 hingga 6 April 2026. Terutama untuk hari ini ada 44.000 penumpang yang datang ke Jakarta. Ini artinya memang di periode libur weekend ini atau
atau libur Paskah ini memang antusiasme dari masyarakat untuk berlibur ini cukup tinggi. Kemudian Nadia, kalau kami melihat ya, ini juga sejumlah penumpang ini biasanya berangkat membawa sejumlah barang bawaan mulai dari koper, tote bag maupun tas ransel, baik itu mereka yang membawa oleh-oleh untuk pulang kembali ke daerah masing-masing setelah berlibur panjang. Selain itu Nadia dan juga pemirsa, untuk kota-kota favorit yakni ada di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, kemudian Purwokerto jadi destinasi favorit dari para pengunjung. Dan pada periode libur Paskah ini juga dari PT KAI Daob 1 ini telah menyediakan 226.000 tiket yang kalau untuk hari ini pun memang sudah terjual kiranya 139.000 tiket dengan tingkat okupansi 62%. Namun jumlahnya tentu akan terus meningkat mengingat untuk periode dari libur panjang ini masih hingga sore hari ini. Bahkan kalau dari PT KAI Daob 1 menargetkan hingga 6 April atau hari esok 2026. Sehingga memang dihimbau bagi Anda pemirsa yang ingin melakukan keberangkatan kereta begitu ya, selalu datang 1 jam sebelum perjalanan Anda ini dimulai. Kembali ke studio, Nadia. Baik, terima kasih Dila Miaulia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Libur panjang bisa menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman, salah satunya dengan berkunjung ke Kota Tua Jakarta. Banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan dengan mengasah kreativitas, ikut workshop gerabah di Museum Seni Rupa dan Keramik. Suasana libur panjang ramai di Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan Kota Tua Jakarta. Pengunjung yang datang bisa menikmati berbagai kegiatan yang interaktif tentunya. Salah satunya adalah workshop membuat gerabah. Dengan biaya yang terjangkau Rp50.000 per orang, pengunjung bisa merasakan membuat dan membentuk tanah liat menjadi karya seni. Museum Seni Rupa dan Keramik menjadi salah satu destinasi menarik untuk mengisi waktu liburan di Jakarta. Untuk mengetahui terkait berapa lama proses. Pemirsa, Monumen Nasional atau Monas kembali dipadati pengunjung pada momen libur panjang akhir pekan kali ini. Sejumlah pengunjung memadati area Monas. Mereka datang bersama keluarga, pasangan, hingga rombongan. Tujuannya tak lain adalah untuk menikmati suasana liburan di ruang terbuka. Selain menawarkan kawasan yang luas dan nyaman, Monas juga menjadi tempat wisata yang ramah di kantong. Harga tiket yang terjangkau menjadi salah satu alasan utama masyarakat memilih lokasi ini sebagai tempat berwisata. Libur panjang segera usai, sejumlah destinasi wisata masih diburu warga. Seperti di Planetarium Jakarta yang ramai pengunjung sejak Minggu pagi. Dan berikut pemirsa, kita simak bersama laporan jurnalis iNews Nata Arman dari Planetarium Jakarta. Biasa di momen hari terakhir long weekend, tentunya masyarakat banyak sekali yang memilih untuk berlibur bersama dengan keluarga dengan membawa anak-anaknya untuk bisa berwisata sekaligus beredukasi di Planetarium Jakarta. Dan tentunya seperti saat ini bisa Anda saksikan pemirsa di belakang saya ini ramai sekali dominasi rata-rata orang tua yang memiliki anak ya baik itu SD, SMP sampai SMA untuk bisa mengedukasikan seperti apa untuk tatanan galaksi, kemudian juga bagaimana bumi ini terbentuk, matahari dan lain-lain. Tentunya ini pun menjadi suatu hal yang menarik dan juga sekaligus momentum untuk bisa bercengkrama dengan keluarga, sekaligus bisa beredukasi untuk memberikan informasi-informasi yang penting terkait dengan tata surya. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa terkait dengan tiket sendiri dalam satu hari ini hanya memiliki 800 kuota yang mana dibagi dalam 4 sesi. Sesi pertama adalah pada pukul 10, kemudian pukul
modul 2 adalah sesi kedua, kemudian juga sesi ketiga dimulai pada pukul 4 dan juga yang terakhir adalah setengah 7 malam. Kemudian dengan masing-masing durasi ini sekitar 45 menit. Kemudian juga untuk tiketing sendiri untuk anak-anak sekolah baik itu SD, SMP sampai dengan SMA ini gratis. Kemudian untuk umum hanya dibanderol dengan Rp10.000. Tentunya ini menjadi rekomendasi liburan Anda bersama dengan keluarga untuk bisa mendapatkan situasi liburan, bercengkerama dengan keluarga dan juga mendapatkan edukasi seputar tata surya. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Taman Impian Jaya Ancol di utara Jakarta juga selalu menjadi favorit keluarga untuk mengisi liburan. Selain wahana bermain, sebagian besar pengunjung memilih untuk bermain atau sekedar bersantai di pinggir pantai. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur panjang minggu ini dengan berwisata ke Ancol. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Lagun. Pengunjung bisa bermain pasir hingga menaiki wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol. Selain itu, Pantai Lagun Ancol juga ramah bagi anak-anak. Nah, sementara itu pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan juga dipadati pengunjung di momen libur panjang. Pengunjung diminta untuk selalu menjaga anggota keluarga, terutama anak-anak, agar tidak terpisah di tengah keramaian. Mengantisipasi lonjakan, pihak pengelola Ragunan telah menyiagakan skema pelayanan ekstra. Di antaranya 27 titik parkir tambahan jika terjadi lonjakan. Lalu dari sisi keamanan dan kesehatan pun tak luput dari perhatian. Sebanyak lebih dari 70 personil internal dikerahkan untuk patroli. Pengunjung pun diimbau untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi perubahan cuaca ekstrim. Pengunjung kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga membludak pada libur panjang akhir pekan kali ini. Puluhan ribu pengunjung terlihat memenuhi kawasan pantai. Puluhan ribu wisatawan memadati area Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan menikmati liburan dengan berbagai aktivitas seperti berenang, bermain pasir, berkuda, hingga menyewa perahu pesiar menuju kawasan Pantai Pasir Putih. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, Sarlan, mengatakan jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan sejak Jumat siang. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 56.000 wisatawan masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Dalam rangka liburan aja, weekend kan, waktu kemarin lebaran gak sempet, jadi sempatnya sekarang. Tadinya mau nggak desak-desakan, ternyata malah di luar ekspektasi, ternyata lebih heboh, lebih banyak sekarang. Ramai banget. Kita dari hari Jumat kemarin sekitar jam 11, mungkin lonjakan terjadi dari setelah Jumatan sampai saat ini pagi tadi jam 7 pagi dari kemarin siang itu 56.000 lebih orang masuk Pangandaran. Kepadatan wisatawan sudah terlihat dari pintu masuk area kawasan wisata. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mengantri untuk masuk. Diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat hingga Sabtu malam, mengingat masa libur panjang masih terus berlangsung. Untuk mengantisipasi kepadatan, pengelola wisata menyiapkan sedikitnya 8 gerbang masuk. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. 2 mobil minibus terlibat aksi saling senggol dan tabrakan di ruas tol akses pelabuhan arah Tanjung Priuk, Cis, Jakarta Utara. Keributan ini sempat membuat kemacetan karena berhenti di bahu jalan tol. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Lipina dihantam ku Innova tuh. Ting tadina naon eta permasalahan kurang tahu. Ya lo tuh tadi beda jalan eta. Viral dalam video amatir yang direkam warga, 2 pengemudi ribut di ruas jalan tol arah Pelabuhan Tanjung Priuk di dekat JIS hingga terjadi saling pepet dan saling senggol pemirsa. Belum diketahui pasti apa penyebab keributan, diduga dipicu konflik dan emosi di jalan. Salah satu pengemudi sempat turun dan terlibat tarik-menarik dengan pengemudi minibus lainnya.
Sempat terjadi kemacetan akibat keributan ini. Aksi ini sangat membahayakan pengemudi lain. Permasalahan kurang tahu. Ya lo tadi beda jalan eta. Buset, hampir tadi terpental ke seberang. Eureun si eureun. Antep dah lain urusan orang eta mah euy. Hampura ah. Sampurkeun tah copot kunci sih gitu. Wah, kasus di awal tuh. Pemirsa, keselamatan saat bekerja adalah mutlak dan tidak bisa diabaikan. 4 pekerja proyek pembangunan gedung tewas dan 3 lainnya sesak nafas diduga akibat menghirup gas beracun di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Proyek pembangunan sebuah gedung bertingkat di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan memakan korban jiwa. 4 pekerja tewas dan 3 lainnya mengalami sesak nafas, diduga akibat menghirup gas beracun saat terjatuh ke dalam tempat penampungan air bersih. Korban tewas bernama Yana Nugraha, warga asal Subang, Mawi asal Cianjur, Tatang Sonjaya asal Subang, dan Muhammad Fauzi, warga Bandung, Jawa Barat. Insiden bermula ketika 4 korban diperintahkan oleh mandor untuk menguras tangki penampungan air bersih yang berada di basement gedung. Saat membuka penutup tangki, para korban tiba-tiba terjatuh ke dalam 3 meter. 3 pekerja lain yang mencoba menolong justru ikut terjatuh karena tidak menggunakan perlengkapan pengamanan. Setelah dievakuasi dari dalam tangki, korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bilang ada yang jatuh, ada yang itu ada 4 orang ya. Saya kira mau jatuh dari atas, bukan gitu. Ternyata dari gas itu. Duganya dari lubang gas, Pak ya? Dari lubang gas katanya. Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa yang menangani kasus ini telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan 3 orang saksi. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hajatan pernikahan berujung maut terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Kawanan preman membunuh orang tua mempelai wanita karena tak diberi uang. Suasana bahagia resepsi pernikahan di Kampung Cikadu, Desa Kertamukti, Kabupaten Purwakarta mendadak berubah menjadi duka. Tangis histeris keluarga langsung pecah saat tuan rumah hajatan ambruk usai dikeroyok sejumlah preman di tengah acara pernikahan anak perempuannya. Insiden bermula saat acara resepsi sedang berlangsung. Di tengah keramaian datang sejumlah pria yang diduga preman dan memaksa meminta uang kepada korban. Korban sempat memberikan uang sebesar Rp100.000. Namun tak lama berselang datang lagi kelompok lain yang kembali meminta uang dengan jumlah lebih besar, yakni Rp500.000 yang langsung ditolak korban. Penolakan tersebut diduga memicu emosi para pelaku. Mereka kemudian membuat keributan dan langsung mengeroyok korban di hadapan keluarga dan tamu undangan. Meski sempat mendapat penanganan medis, namun nyawa korban tak tertolong. Pertama dikasih, yang kedua minta 500.000, nggak dikasih. Terus ya kejadian begitu. Anak saya 3 orang yang ke saya 8 orang. Hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu nyebutnya meminta jatah ya. Minta jatah, tetapi ya kesalahpahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Pihak kepolisian dari Polres Purwakarta yang menerima laporan langsung mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus keracunan makan siang bergizi gratis kembali terjadi. Ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan warga dilarikan ke puskesmas diduga keracunan makanan dari nasi hajatan tahlilan. Akibat menderita gejala keracunan seperti pusing, mual, muntah-muntah hingga diare.
Ratusan siswa dari sejumlah sekolah harus menjalani perawatan di RSKD Durensawit, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, dan Rumah Sakit Harum Jakarta Timur. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap menu spaghetti dari makanan bergizi gratis. Sekolah yang siswanya mengalami keracunan antara lain SDN Pondok Kelapa 01 37 siswa, SDN Pondok Kelapa 07 31 siswa, SDN Pondok Kelapa 09 33 siswa, dan SMAN 91 sebanyak 34 orang. Sehingga total siswa dan tenaga pendidik yang keracunan adalah 135 orang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera datang menjenguk siswa korban keracunan di Rumah Sakit Durensawit. Pramono menyatakan jika kondisi para korban sudah berangsur membaik usai menjalani perawatan. Yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BGN menyatakan akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi penanganan koordinasi yang cepat antara BGN dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan tentunya beberapa rumah sakit yang tadi saya sebutkan alhamdulillah berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk memastikan penyebab pasti keracunan, Pramono mengaku masih menunggu laporan dari hasil laporan laboratorium. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan warga Sido Kapasan, Simokerto, Surabaya ini harus menjalani pemeriksaan dan perawatan di puskesmas. Mayoritas pasien mengeluh sakit perut, muntah, dan diare. Diduga akibat keracunan makanan nasi hajatan dari acara tahlilan. Peristiwa ini berawal dari acara tahlilan pada Selasa lalu. Namun, gejala baru muncul Kamis. Bahkan, usai ditangani, kondisi sejumlah korban tak kunjung membaik meski sudah berobat. Puncaknya pada Jumat malam, belasan warga mengalami sakit dan Sabtu pagi harus diperiksa ke puskesmas. Saya udah mulai Kamis kemarin itu di Dr. Semandi, cuman nggak ada perubahan. Makanya Pak, kemarin malam itu rame di rumah. Ternyata bukan hanya saya yang kena. Mual-mual, muntah-muntah, berak-berak, pusing, badan panas. Terus waktu makan ada rasa yang beda nggak? Nggak ada. Enak aja ya? Enak-enak. Bau? Enggak. Bahkan, beberapa warga sempat dilarikan ke rumah sakit dan lainnya menjalani rawat jalan karena mulai membaik. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, pihak puskesmas masih melakukan penyelidikan dan uji sampel makanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditra Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Suasana haru menyelimuti pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditra, salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi menjaga perdamaian di Lebanon. Pemakaman digelar secara militer dengan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sejumlah pejabat TNI juga hadir di pemakaman untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum Mayor Zulmi merupakan salah satu perwira terbaik yang menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB. Upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Sementara itu, duka juga menyelimuti proses pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi berlangsung khidmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Di Kulon Progo, Yogyakarta, ratusan pelayat hadir saat upacara militer pemberangkatan jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan.
Upacara diawali penyerahan oleh pihak keluarga kepada negara dalam yang diwakili Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo. Diiringi genderang Korps Musik Militer dan penghormatan senjata jenazah Kopda Doberta Farizal Ramadan diberangkatkan menuju makam pahlawan Giripeni Wates Kulon Progo. Setelah upacara pemakaman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan jaminan hak yang akan diterima keluarga 3 prajurit yang gugur di Lebanon. Keluarga akan menerima hak mulai dari santunan PBB hingga dana beasiswa bagi anak. Kami Tentara Nasional Indonesia duka yang sangat dalam atas insiden yang terjadi. Dan kami juga sudah menyiapkan hak-hak yang harus diterima oleh prajurit yang gugur. Di antaranya adalah ada santunan dari PBB. Selain itu juga dari santunan risiko kematian khusus 450 juta. Kemudian ada juga dari asuransi, kemudian beasiswa untuk anak sejumlah 30 juta per anak, dan santunan kematian dari PBB yang tadi saya sampaikan 1,1 M 200 juta. Kemudian ada dana wasda TWP dari Angkatan Darat, kemudian personil asiden dan santunan gugur dari perbankan, dan ini ada beberapa juga yang akan diberikan oleh Bapak Presiden. Sudah sampaikan ke saya langsung. Sementara itu kemarin Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan ketika prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Presiden Prabowo tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Presiden menghampiri dan menyampaikan ucapan duka cita kepada 3 keluarga prajurit TNI yang gugur. Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, jenazah ketiga prajurit pun diterbangkan ke Lanut Adi Sucipto Yogyakarta dan Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI. Pemerintah RI juga mengutuk keras serangan terhadap penjaga keamanan. Tadi Presiden Prabowo didampingi juga Presiden RI ke-6 dan beberapa pejabat teras dan anggota Kabinet Merah Putih hadir pada upacara pelepasan 3 prajurit kita yang gugur dalam melaksanakan tugas sebagai misi penjaga perdamaian di Lebanon atas nama Mayor Anumerta Zulmi Aditya Kurniawan, atas nama Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Kami tentu saja, kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa
ada 3 prajurit TNI yang terluka. Yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL. Kemudian juga pemerintah Republik Indonesia lewat perwakilan tetap kita di New York 1 hari setelah insiden yang pertama meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rapat, dan pada waktu itu Prancis selaku penholder urusan Lebanon di Dewan Keamanan itu menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian. Oleh karena itu hal seperti ini ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. 3 prajurit TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL kembali menjadi korban serangan. 2 diantaranya mengalami luka serius. Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di fasilitas PBB di wilayah Lebanon Selatan pada Jumat sore kemarin. Juru bicara UNIFIL, Candice Ardil mengatakan dari 3 pasukan penjaga perdamaian, 2 diantaranya mengalami luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardil juga menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Dengan bertambahnya 3 prajurit terluka, total ada 5 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terluka akibat ledakan di Lebanon. Sementara itu 3 prajurit TNI lainnya gugur dan jenazahnya tiba di Indonesia pada Sabtu sore. Kini pihak UNIFIL masih fokus mengobati korban luka dan menyelidiki asal-usul ledakan. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada 1978. Pemirsa, ribuan massa pagi tadi menggelar aksi doa bersama untuk 3 anggota TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi tersebut juga untuk mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan kebebasan bangsa Palestina. Ribuan massa dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam Indonesia atau MOI menggelar aksi bertajuk Berjuta Doa untuk Syuhada TNI dan Masjid Al-Aqsa. Sejak pagi, ribuan peserta berdatangan dari kawasan Jabodetabek dan berkumpul di depan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mendoakan 3 prajurit TNI, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Muhammad Nur Ihwan, dan Praka Fariza Ramadan yang gugur saat bertugas di Lebanon sebagai Tentara Perdamaian PBB atau UNIFIL akibat konflik Perang Timur Tengah. Ribuan massa sempat melakukan long march dan membawa bendera Indonesia dan Palestina, serta memasang bendera merah putih setengah tiang dan melakukan sholat goib untuk ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Amerika Serikat. Dan bertepatan dengan itu juga kita melantunkan doa-doa terkait selain dengan Masjidil Aqsa juga kepada 3 pasukan tentara kaum muslimin dari Indonesia, yaitu tentara dari TNI yang gugur di Lebanon dalam rangka perdamaian dunia. Selain doa bersama, aksi ini juga menyampaikan seruan moral dan pesan damai yang mencerminkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Aksi juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan empati antar sesama manusia dan juga aksi sebagai simbol penghormatan sekaligus penguat semangat kebersamaan dalam mengenang para syuhada. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Jaka Samsa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. Informasi berikutnya pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri, militer utama, dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel serta Tel Aviv. Serangan rudal Iran menghantam beberapa kota penting di wilayah pendudukan Israel tanpa bisa dicegah sistem pertahanan udara militer Zionis. Iran memenuhi janji untuk menggempur Israel habis-habisan setelah serangan terhadap infrastruktur pentingnya beberapa hari terakhir. Pabrik di kawasan industri Negev dihantam rudal Iran. Sirine berbunyi di kota Beersheba dan Arad serta Negev setelah serangan rudal pertama menargetkan Israel Selatan. Tak lama berselang, Iran menggelar gelombang serangan udara kedua. Kali ini menargetkan Israel Tengah. Total 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Rosh Hain, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Rudal yang diluncurkan Iran juga menghancurkan kawasan Ramat Gan, wilayah Palestina yang dijajah Israel. Kerusakan berat nampak di kawasan Ramat Gan usai rangkaian serangan rudal Iran ke Israel. Serpihan rudal Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan cukup berat di pusat wilayah Palestina yang dicaplok Israel ini. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun korban tewas akibat peristiwa ini. Sementara itu, sebuah kebakaran nampak di sebuah pabrik di Nakab, wilayah pendudukan Israel. Kebakaran ini terjadi setelah rudal Iran menghantam pabrik tersebut. Rudal Iran berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam sebuah apartemen di kawasan Rosh Hain. Pasca terkena rudal, lokasi tersebut pun terbakar dan menyebabkan mati listrik. Kerusakan hebat terlihat di sebuah apartemen pasca terkena serangan rudal Iran. Para petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan.
Rudal berhasil menembus Iron Dome dan menghancurkan permukiman di kawasan Ras Hayyin, Israel Tengah pada hari Jumat waktu setempat. Besarnya kerusakan membuat listrik di lokasi pun padam. Selain Ras Hayyin, petugas pun bergegas ke lokasi yang terdampak seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Givatayim. Mereka membatasi area yang rusak dengan pita dan pagar agar warga lainnya tidak masuk dan melihat operasi penyisiran mereka. Dilaporkan seorang pria terluka akibat pecahan peluru di Bnei Brak dan pemadaman secara meluas terjadi di kawasan Ras Hayyin. Sebuah roket menghantam permukiman di Kiryat Shmona, distrik utara wilayah pendudukan Israel. Serangan ini pun memicu ledakan besar dan kebakaran. Rekaman CCTV menunjukkan momen ketika sebuah roket menghantam area perumahan di Kiryat Shmona di distrik utara Israel. Serangan ini menyebabkan ledakan besar dan kebakaran. Menurut media Israel, sirene serangan udara meraung di seluruh wilayah utara Israel saat serangkaian roket ditembakkan dari Lebanon sejak hari Jumat. Hingga kini belum diketahui adanya korban maupun pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pasukan militer Iran mengklaim tembak 2 pesawat jet tempur milik Amerika Serikat di wilayah Iran. Kedua pesawat yang ditembak merupakan jet tempur F-15 dan A-10 Warthog. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qesem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur F-15 milik Amerika Serikat ini dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Heng Hap dan Pulau Qesem sebelum tenggelam. Selain itu, pasukan militer Iran juga berhasil menembak jatuh pesawat tempur A-10 Warthog di dekat Selat Hormuz. Dalam serangan tersebut, pilot A-10 Warthog Amerika Serikat selamat dari serangan. Pesawat tempur A-10 Warthog ini dikenal sebagai pesawat penghancur kendaraan lapis baja. Pemirsa, pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat dan 2 helikopter yang tengah melakukan pencarian 2 jet tempur ditembak jatuh militer Iran. Helikopter terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Sebelumnya Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh Angkatan Bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Pemirsa, pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam kondisi hidup. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat.
Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika. Televisi Iran menyiarkan seruan dari pihak berwenang terkait informasi keberadaan pilot Amerika Serikat yang diduga ditembak jatuh di Iran. Jika ada yang berhasil menangkap dan menyerahkan pilot tersebut hidup-hidup, maka akan diberikan hadiah. مردم عزیز و غیرتمند اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت. Sementara itu pemirsa, dalam sebuah video amatir, polisi Iran berusaha menghalau helikopter Amerika Serikat Black Hawk dengan melepaskan tembakan. هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی و یک دشت بزن به نازمت بزن. Helikopter Black Hawk tersebut dikerahkan untuk mencari dan menyelamatkan pilot pesawat tempur F-15 yang berhasil ditembak jatuh oleh Iran. Berlangsung selama 1 jam, proses pencarian pilot Amerika Serikat belum membuahkan hasil. هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی و یک دشت. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di daerah Zouk al-Mafdi, Lebanon pada Sabtu waktu setempat. Pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadi di sebelah timur Tyre dan serangan lain terhadap bangunan yang terancam di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tyre. Sebuah gedung langsung luluh lantak hancur setelah dihantam rudal dari tentara Zionis Israel. Dampak serangan ini, juru bicara militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tyre, Hamadi, Zouk al-Mafdi, dan Burj el Mali. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel telah menyerang pabrik-pabrik petrokimia Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Netanyahu juga mengklaim akan terus menghancurkan mereka. הבטחתי לכם שאנחנו נמשיך לקטוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים. Pemirsa, ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, you know, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression.
It is a war against civilians, and also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu malam waktu setempat. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru-baru ini disetujui Israel yang memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyerukan sanksi serta penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota termasuk Paris, London, Berlin, dan New York City. Terima kasih masih bersama kami di Sido Sore pemirsa. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap cucu Pok Nori, Dwinta Angkari. Dalam rekonstruksi yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya, pelaku memperagakan 45 adegan yang dipicu cemburu buta. Adegan demi adegan diperagakan oleh tersangka dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Dwinta Angkari yang merupakan cucu komedian Betawi Mpok Nori. Demi keamanan, rekonstruksi dilangsungkan di Polda Metro Jaya. Pelaksanaan rekonstruksi ini penting dilakukan untuk menggambarkan kronologi kejadian secara detail dan utuh. Sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini. Awalnya, tersangka melakukan pengamatan hingga terjadi keributan yang membuat korban mengusir tersangka. Puncaknya, pada adegan ke-21, tersangka yang merupakan suami siri korban melakukan pembunuhan terhadap korban. Selain tersangka, penyidik menghadirkan 2 saksi pengganti dalam rekonstruksi ini. Kedua saksi merupakan orang yang pertama kali menemukan jasad korban di dalam kamar kontrakan. Rekonstruksi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rekonstruksi sendiri dilakukan sebanyak 45 adegan, di mana adegan krusialnya terdapat di adegan ke-21, tepatnya ketika pelaku menyayat leher korban. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi bahan untuk melengkapi berkas sebelum akhirnya diserahkan ke kejaksaan. Dari hasil rangkaian penyidikan, tersangka dijerat pasal pembunuhan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, tersangka pengeroyokan di Medan, Sumatera Utara menangis meminta keadilan. 4 bulan berada di penjara, tersangka menilai statusnya keliru dan berharap pernyataannya bisa didengar Komisi 3 DPR RI. Peristiwa pengeroyokan yang melibatkan anak usia 16 tahun dengan inisial DBS menjadi tersangka terus bergulir. Sementara satu tersangka lainnya, Junara Alberto Hutahayan, telah menjalani sidang. Sidang terdakwa Junara Alberto Hutahayan menyoroti hukum tidak benar kepadanya, sehingga Junara meminta keadilan kepada majelis hakim melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Komisi 3, Habibur Rahman, agar Junara mendapatkan keadilan. Junara merasa berat karena dirinya merasa sebagai korban yang dijadikan tersangka. Ketidakadilan dirasakan saat Andika Charlie membuat pengaduan ke Polsek Medan Barat, namun dirinya berstatus DPO di Polrestabes Medan. Akhirnya Junara Alberto Hutahayan telah ditangkap tim kepolisian.
kepada ketua DPR di Komisi 3. Dari mana? Kali arah dulu Pak. Di Murah tolong saya Pak. Tolong saya untuk mendapatkan keadilan Pak. Saya hanya korban Pak. Saya tidak tersangka. Karena rangkaian pidana itu tidak terpenuhi, apalagi tadi kita bersama-sama mendengar keterangan saksi itu banyak palsunya. Saya berharap, harapan kami mau Junara bebas dan anak jangan jadi tersangka, anak berinisial DBS. Sebelumnya terekam pada kamera pengawas, DBS bocah berusia 16 tahun yang tidak ikut dalam pengeroyokan melerai perkelahian antara 4 pelaku dengan salah satu karyawan toko milik orang tua DBS di Medan, Sumatera Utara. Korban bernama Junara Alberto Hutayan telah membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 3 November 2024 terkait kasus pengeroyokan terhadap 4 pelaku. Usai membuat laporan, pihak kepolisian memanggil keempat pelaku dan menahan 2 dari 4 pelaku. Sementara 2 pelaku lainnya yang berusaha kabur dan telah ditetapkan menjadi DPO oleh pihak Polrestabes Medan. Harapan kuasa hukum tentunya Junara Alberto Hutayan bebas dari tersangka pengeroyokan. Dalam kesempatan lainnya, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Komisi 3 menilai penetapan tersangka Amsal Sitepu janggal. Dalam rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 dengan Kejati Sumut dan Kejari Karo, Komisi 3 DPR RI menyatakan alasan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang dinilai janggal. Penahanan terhadap Amsal dianggap tidak terstruktur dan tidak sesuai KUHP baru. Dalam sidang, Komisi 3 juga menyoroti keteledoran kejaksaan dalam penyuratan yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap status Amsal. Pemberitahuan, penetapan, pengalihan penahanan. Ini kan 2 hal yang berbeda. Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108, ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 KUH baru. Pengalihan memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan Kajari, Bu. Siap. Harusnya kan paham. 2 hal yang sangat berbeda. Oke, siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap salah pimpinan. Sebelumnya Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara, dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Amsal tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Komisi 3 pun meminta pertanggungjawaban dari Kejari Karo atas kasus ini dan meminta penuntut umum dan Kejari Karo yang bersalah untuk diberhentikan dari jabatannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Iriansyah Wahyudi, Laksana, A-News melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memvonis bebas Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang sebelumnya dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa. Amsal sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Karo. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, tak kuasa menahan haru usai divonis bebas oleh Majelis Hakim. Dalam putusan yang dibacakan, Amsal dinyatakan tidak bersalah. Majelis Hakim juga meminta hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat martabatnya sebagai seorang videografer. Menurut Amsal, putusan Majelis Hakim ini merupakan kemenangan bagi pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dan di momen ini saya mau nyatakan,
tidak akan ada lagi AMSAL lainnya dikriminalisasi dan tidak ada lain pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Karo telah menuntut AMSAL dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah serta mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan sejak tahun 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi permohonan restoratif justice yang diajukan Rizmon Sianipar. Jokowi menyebut tugas dirinya hanyalah memaafkan, sementara restoratif justice menjadi urusan penyidik. Kasus fitnah ijazah Jokowi belum juga usai setelah Rizmon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi. Tak lama ia mengajukan permohonan restoratif justice. Jokowi menanggapi permohonan Rizmon. Presiden ke-7 itu menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya, namun urusan penyidik Polda Metro Jaya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rizmon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Di sisi lain, setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, Rizmon akhirnya mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya. Rizmon lalu mengajukan permohonan restoratif justice. Gayung bersambut 4 pelapor dalam kasus fitnah ijazah Jokowi menyetujui permohonan Rizmon. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan. Dalam nikahan kasus fitnah ijazah Jokowi, Rizmon bukan orang pertama yang mengajukan permohonan restoratif justice. Januari lalu, Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah lebih dulu melakukannya hingga dikabulkan. Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan penghentian penyidikan atau SP3. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Sleman Harda Kiswaya tidak akan menerapkan work from home untuk ASN setiap Jumat. Meski sebelumnya pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat. Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara pada setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil karena menurut Bupati Sleman, Harda Kiswaya, WFH tiap hari Jumat membuat pelayanan masyarakat tidak berjalan dengan optimal. Terlebih, hampir semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman bersinggungan dengan masyarakat. Itu perintah saya hormati. Dan berkaitan dengan WFH itu kalau di wilayah kabupaten, khususnya di Sleman itu nggak bisa optimal. Sehingga saya tetap melayani masyarakat seperti biasa. Sementara itu, Harda juga memastikan tidak ada masalah bagi ASN jika tetap masuk kerja di hari Jumat seperti biasa. Selain soal WFH, Harda juga menjelaskan masih mengkaji dan mengidentifikasi soal pembatasan BBM dinas. Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan pada setiap hari Jumat. Meski demikian, ada sejumlah sektor yang dikecualikan dari WFH, yakni layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, ada juga sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf akan memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial yang menyalahgunakan kebijakan work from home. Ia pun memperingatkan untuk ASN yang kedapatan berlibur saat jadwal WFH di hari Jumat akan mendapat hukuman disiplin hingga pemecatan. Ya akan kita sanksi, jelas akan kita sanksi. Nah, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, ya sanksi dari pimpinan masing-masing, ya pokoknya sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bisa jadi bisa sanksi kita turunkan pangkatnya, bisa juga tukinnya tidak kita cairkan, ya paling berat nanti bisa kita berhenti. Tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik di Indonesia. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Plastik menjadi salah satu kebutuhan pedagang dan para pembeli. Di Bandung, penjualan plastik harganya melonjak. Harga plastik putih ukuran kecil naik dari Rp35.000 menjadi Rp53.000 per kilogram. Sementara kantong plastik kresek hitam besar naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 dan kresek hitam kecil dari Rp7.000 menjadi Rp9.000. Ya 100% naiknya. Asalnya jadi harga rumah sekarang mah pada bingung. Nah itu yang belinya juga. Naik harga, pindah harga, sekarang itu namanya harga turun, jangan terlalu tinggi-tinggi lah. Naikkah 500 gak masalah, ya naik. Naik berapa? 2.500. Kenaikan harga plastik disebabkan oleh sulitnya mendapatkan bahan baku nafta yang harganya meningkat akibat konflik internasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Dampak konflik Timur Tengah juga merambat ke melonjaknya harga kedelai, terus dirasakan perajin dan penjual tempe tahu di sejumlah daerah. Perajin pun bingung lantaran banyak yang protes jika ukuran tahu dan tempe kini diperkecil. Pedagang yang berjualan di Pasar Pulau Gebang, Jakarta Timur mengeluh lantaran pendapatan mereka menurun akibat kenaikan harga bahan pokok dan kini tahu tempe. Kenaikan tersebut akibat harga kedelai meningkat drastis. Selain harganya naik, ukuran tempe dan tahu juga menyusut hingga sering diprotes warga yang membeli. Naikin sering 1.000. Oh, ada kenaikan. Sebelumnya itu harganya berapa sih, Pak? Harganya biasa 6.000 jual. Sepotong. Sepotong gini. Seperti semana, Pak? Ukuran ini. Oh, karena itu. Sekarang jualnya berapa? Ya 6.000. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, perajin tahu di Desa Kramat Mulia dibuat pusing dengan harga kacang kedelai yang terus meroket. Harga kacang kedelai kini tembus Rp10.800 yang tadinya hanya Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Agar tidak merugi, perajin tahu terpaksa memperkecil ukuran serta menaikkan harga jual. Imbas naiknya harga kedelai, produksi kini berkurang dari 70 kilo kini hanya 50 kilogram yang berdampak omset menurun drastis. Paling diperkecil tahunya, ukuran tahunya. Diperkecil? Iya. Harganya gimana? Harganya dinaikkan nggak? Harganya, nah di sini mah susah, paling diperkecil aja. Diperkecil? Iya. Sempat dinaikkan nggak, Pak? Sempat dinaikkan, tapi banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Para perajin dan pedagang tahu tempe berharap agar pemerintah turun tangan agar usaha mereka tidak digulung tikar dan warga tetap bisa menikmati tahu tempe. Dari Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Rio Manik dan Mahardika, iNews melaporkan.